Kembali di Kompas Petang, Saudara, sorotan tentang impor mobil dari India untuk Koperasi Merah Putih ditanggapi PT Agrinas Pangan Nusantara selaku pelaksana impor. Mereka menyebut penugasan impor mobil India berdasarkan instruksi Presiden. Menurut Direktur Pengadaan PT Agrinas Pangan Nusantara, Elvis Rudi, pengadaan mobil impor itu sesuai penugasan dalam Inpres nomor 17 tahun 2025 yang disertai perjanjian kerjasama dengan Kementerian Koperasi terkait 1.200 unit kendaraan Mahindra yang telah tiba di Tanjung Priok. Agrinas masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah. Ia menegaskan Agrinas akan tetap loyal dan mengikuti keputusan pemerintah serta DPR. Tentunya merupakan tugas kita yang diberikan penugasan sesuai Inpres, dan ada PKS dengan Kementerian Koperasi mewakili kementerian yang lain, bahwa Agrinas ditunjuk untuk sebagai pelaksana tugas sesuai Inpres adalah untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan. Kalau itu kami tetap sesuai dengan Bapak Dirut kemarin sampaikan pada Dirut Agrinas Pangan Nusantara pada saat konferensi pers, itu beliau menyampaikan kita akan loyal kepada keputusan pemerintah dan DPR. Kementerian Pertahanan membantah berada di balik impor 105.000 mobil pickup India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk kebutuhan program Koperasi Desa Merah Putih. Kemhan menjelaskan kendaraan Mahindra Scorpio yang pernah diterima Kemhan merupakan hibah murni sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan bencana Aceh. Sehingga kendaraan yang diterimanya itu tidak termasuk dalam pengadaan PT Agrinas yang berencana mengimpor dari India. Kepada wartawan, Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen Riko Sirait menegaskan bahwa tidak benar itu bagian dari Kemhan melakukan pemudaan dan sebagainya. Itu tidak ada. Itu adalah proses hibah yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan untuk diteruskan kepada daerah bencana yang ada di Sumatera pada bulan Desember lalu. Rencana pemerintah melalui BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mengimpor 105.000 mobil pickup dari India dalam mendukung operasional program Koperasi Desa Merah Putih menuai polemik di tengah tantangan industri otomotif tanah air. Direktur Utama Agrinas menyatakan dalam upaya impor mobil dari India tidak ada yang dilanggar. Hingga saat ini Agrinas mengaku telah menghabiskan 90 triliun rupiah untuk pembangunan fisik gerai dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih termasuk mobil operasional. Staf sudah melakukan pengecekan, kami sudah memastikan bahwa untuk melakukan impor mobil itu tidak perlu aturan khusus gitu. Sehingga saya rasa kalau sesuai dengan aturan tidak ada yang kami langgar gitu. Bulan Oktober di mana itu ada kesepakatan 4 menteri menunjuk Agrinas sebagai pelaksana, dia menghabiskan sekitar 90 triliun untuk pengadaan sarana prasarana termasuk mobil maupun pembangunan fisik gerai-gerai koperasi tersebut. Dalam instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025, Dirut Agrinas diminta untuk melaksanakan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih yang dapat dilakukan melalui swaklola atau penyedia dengan skema padat karya, serta pemilihan penyedia dilakukan melalui metode penunjukan langsung. Sementara itu, juru bicara Partai Gerindra, Astrio Veligian mengatakan impor mobil untuk Koperasi Desa Merah Putih diputuskan setelah industri otomotif di dalam negeri dianggap tidak mampu memenuhi tenggat kebutuhan 100.000 unit untuk 60.000 Koperasi Desa Merah Putih yang akan beroperasi tahun ini.
Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan instrumen program untuk menggencarkan pemerataan ekonomi. Makanya program ini ditargetkan rampung 60.000 koperasi Desa Merah Putih harus beroperasi pada tahun ini. Sehingga salah satu aspek kuncinya adalah kecepatan daripada delivery unit itu tersebut. Sehingga walaupun unit tersedia di dalam negeri, kemarin salah satu yang tantangan yang ada itu adalah kemampuan produksi dalam negeri itu belum cukup untuk mendeliver 100.000 unit dalam 1 tahun ini. Sehingga konsiderasinya adalah banyak, tapi kami sepakat bahwa ujung-ujungnya ini harus merupakan sebuah striking the balance kembali lagi dalam satu efektivitas dan efisiensi daripada penggunaan anggaran agar dapat semaksimal mungkin dan dapat seefisien mungkin, tapi di sisi lain kita juga harus mempertimbangkan kelangsungan daripada industri otomotif dalam negeri kita. Sementara itu, Selyos menyayangkan impor mobil dalam kondisi utuh. Hal ini dinilai jauh berbeda dengan mobil yang diproduksi di dalam negeri yang akan memberikan nilai tambah atau multiplier effect di industri otomotif Indonesia. Dalam bentuk jadi gitu. Nah, disinilah tidak ada unsur TKDR. Nah, kenapa kita kemarin menghitung terkait apabila ini diproduksi di dalam negeri, itu keuntungannya cukup besar. Karena apa? Karena di situ muncul multiplier effect-nya, Mas Vino. Multiplier effect-nya ini kan bukan hanya dari sisi perdagangannya saja, tapi industri otomotif kita mampu berkembang, dan di situ ada industri ban, ada industri kaca, dan sebagainya, yang saya rasa itu ditopang dengan permintaan yang seharusnya ditopang dengan permintaan dari program KDMP ini.